Suamiku yang tidak disengaja adalah seorang miliarder. Memperkenalkan pembaca pada Keira Olsen, yang hidupnya berubah secara tak terduga ketika dia mengetahui bahwa dia menikah dengan pria yang belum pernah dia temui. Novel dibuka dengan adegan mencekam di gedung pengadilan, di mana Keira dihadapkan pada akta nikah bertuliskan nama Louis Horton. Kebingungan terjadi ketika Keira bergulat dengan kesadaran akan status perkawinannya yang tidak diketahui, menyiapkan panggung untuk sebuah kisah yang penuh dengan intrik dan misteri. Penulis, masukkan nama penulis, dengan ahli merangkai narasi yang penuh liku-liku, membuat pembaca tetap tenang sejak halaman pertama. Saat Keira menghadapi kompleksitas pernikahan barunya, dia mendapati dirinya terjerat dalam jaringan kewajiban keluarga dan harapan masyarakat. Dari hubungannya yang tegang dengan ibunya, Poppy Hill, hingga pertunangan saudara perempuannya, Isla, yang akan datang, Keira harus menghadapi kenyataan pahit dari masa kecilnya sebagai putri tidak sah dari keluarga Olsen. Dengan latar belakang masyarakat elit Oceanion, Keira bergulat dengan identitas dan tempatnya di dunia. Meski mendapat komentar dan penilaian yang meremehkan dari orang-orang di sekitarnya, Keira tetap teguh pada tekadnya untuk menentukan jalannya sendiri, bahkan ketika dia menghadapi tekanan untuk memenuhi harapan keluarganya. Kedatangan Louis Horton, sosok misterius di tengah pernikahan misterius Keira, semakin memperumit masalah, menambah lapisan intrik dan ketegangan pada jalan cerita. Saat Keira menggali lebih dalam rahasia seputar suaminya yang tidak disengaja, dia mendapati dirinya ditarik ke dunia yang penuh kekayaan, kekuasaan, dan penipuan. Dengan karakter yang menarik dan alur cerita yang mencekam, suamiku yang tidak disengaja adalah seorang miliarder, menawarkan kepada pembaca gambaran sekilas yang menawan tentang kompleksitas cinta, keluarga, dan identitas. Saat perjalanan Keira terungkap, pembaca disuguhi kisah romansa dan penebusan yang mendebarkan, membuktikan bahwa terkadang, kisah cinta terhebat adalah kisah yang paling tidak kita duga. Seiring perkembangan novel, pembaca akan bersemangat membalik halaman, putus asa untuk mengungkap misteri yang ada di jantung pernikahan Keira yang tak terduga. Dengan perpaduan romansa, ketegangan, dan drama, pasti akan membuat pembaca terpesona hingga akhir. Kamu sudah menikah. Mengapa Anda di sini untuk mendaftar lagi? Tidakkah kamu menyadari bahwa menjadi seorang bigamis adalah sebuah kejahatan? Keira Olsen, terkejut, keluar dari gedung pengadilan sambil memegang surat nikah yang baru saja dicetak. Pria yang menemaninya ke sini untuk mendaftar memandang wanita cantik itu dan meratap. Nona Olsen, Anda sudah menikah. Mengapa Anda mempekerjakan saya untuk pernikahan palsu? Setelah mengatakan bahwa depositnya tidak dapat dikembalikan, dia bergegas pergi. Keira menggigit bibirnya, masih belum pulih dari keterkejutannya. Dia bahkan belum pernah punya pacar. Bagaimana mungkin dia bisa menikah? Dia menunduk untuk melihat hasil cetakan di tangannya. Dalam foto sertifikat tersebut, gadis itu tampak sedikit terkekang dengan senyuman yang dipaksakan. Tahi lalat di sudut matanya membuktikan bahwa itu memang dia. Adapun pria itu, dia memiliki ciri-ciri yang berat dan hidung yang mancung. Bibir tipisnya membentuk senyuman tipis saat dia menatap lensa kamera dengan saksama seolah-olah menembus kertas. Misteri dan kehadirannya yang berwibawa tidak dapat disembunyikan, bahkan dalam foto hitam putih. Dia kemudian melihat namanya, Louis Horton. Dia yakin dia belum pernah bertemu pria ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Keira mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar sertifikatnya, membuka WhatsApp, dan mengirimkannya ke kontak dengan avatar hitam. Bantu aku mencari tahu siapa ini. Dia mendapat balasan instan. Imenjerti. Saat itulah Keira sejenak mengesampingkan kebingungannya. Dia naik ke skuter listrik lamanya dan perlahan-lahan berkendara ke area villa kelas atas, kembali ke keluarga Olsen. Hari ini adalah hari besar kokak perempuannya, Isla Olsen. Calon suaminya akan datang untuk pertunangan. Rumah itu didekorasi dengan cemerlang dengan para pelayan yang sibuk dengan tertib. Beberapa pekerja sementara juga dipekerjakan untuk acara ini. Keira memarkir skuternya di sudut dan mendengar obrolan para pekerja sementara dan pelayan yang dia lewati. Siapa dia? Dia sangat cantik. ISSST, dia adalah anak haram yang tidak diakui oleh bos. Ibunya adalah simpanannya.
Ketika Nyonya Olsen hendak melahirkan, dia muncul dalam keadaan hamil besar, menuntut hak, dan mereka berdua melahirkan di hari yang sama. Wanita tua itu punya nyali. Dia telah membuat berbagai macam alasan dan tidak meninggalkan rumah. Iklan oleh Pub Future. Setidaknya Nona Keira tahu tempatnya. Dia pindah saat SMP dan sudah bertahun-tahun tidak kembali. Aku ingin tahu apa yang membawanya ke sini hari ini. Keira terus menunduk, berpura-pura tidak mendengar pembicaraan mereka, dan berjalan ke ruang tamu. Ibunya, Poppy Hill, sedang menunggu di depan pintu. Wanita itu, yang masih anggun di usia seperti itu, dengan cemas menariknya ke atas begitu dia memasuki rumah. Ikutlah denganku untuk menemui adikmu. Omang-omang. Apakah kamu mendapatkan akta nikah? Tidak ada emosi dalam suara Keira. Iya. Secara teknis itu benar, meskipun pengantin prianya adalah orang lain. Itu bagus. Anda harus mengingat tempat Anda. Jack Horton adalah tunangan kakakmu. Dia berasal dari keluarga bangsawan berpangkat tinggi, sesuatu yang tidak pernah bisa diharapkan oleh anak haram sepertimu. Hanya adikmu yang layak untuknya. Mendengar kata-kata tersebut, sentuhan ejekan muncul di mata Keira. Jack Horton, cucu sah dari cabang pertama keluarga Horton terkemuka di Oceanion, mengejarnya selama 4 tahun di perguruan tinggi, hanya untuk melamar Isla pada hari kelulusan. Setelah mengetahui lamaran tersebut, Poppy meminta Keira segera mencari orang lain untuk dinikahi, sehingga mematikan segala potensi antara dirinya dan Jack. Begitulah yang selalu terjadi. Kapanpun ada kemungkinan konflik kepentingan sekecil apapun antara dirinya dan Isla, Poppy akan menuntutnya untuk mengalah tanpa syarat. Karena dia adalah anak haram, keberadaannya saja sudah merupakan dosa. Sebagai seorang anak, dia dicuci otak hingga percaya bahwa menjalani semua kesulitan itu adalah hal yang wajar. Tapi sekarang dia tidak lagi menyadarinya. Ekspresi Keira serius saat dia menekankan setiap kata, kami setuju. Ini yang terakhir. Poppy adalah pelakunya. Dialah yang bergantung pada keluarga Olsen hari demi hari hanya untuk bertemu suaminya, dan dialah yang ingin menenangkan Isla. Keira tidak akan menghancurkan hidupnya demi Poppy. Acara hari ini adalah untuk membalas Poppy yang telah melahirkannya. Setelah itu, mereka imbang. Poppy Turdengar Castle. Saya mendengar MU. Di tengah perbincangan mereka sampai di kamar Isla. Gadis cantik itu seperti seorang putri dalam gaunnya yang menakjubkan. Dia sedang duduk di sofa memilih perhiasannya, dan ruangan itu dipenuhi dengan kilauan batu permata yang glamor. Keira, yang berpakaian sederhana, mempertahankan postur lurusnya meski kontras. Isla menyapanya saat melihatnya. Keira, apa yang membawamu ke sini? Sebelum Keira sempat menjawab, Poppy menyela, Isla, Keira menikah hari ini. Isla terkejut. Begitu cepat? Siapa pria itu? Apakah dia lebih baik dari Jack? Iklan oleh Pub Future. Poppy berkata dengan nada mengejek, tentu saja tidak. Tidak ada satu orang pun di seluruh Oceanion yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Tuan Horton muda. Isla, apa menurutmu dia bisa menemukan pelamar yang layak? Pecundang yang dinikahinya bahkan tidak berani datang ke sini bersamanya. Dia takut penampilannya yang miskin akan mengganggu pandanganmu. Isla bertanya dengan sedikit cemburu, bagaimana bisa? Keira sangat cantik, kalau tidak, Jack tidak akan mengejarnya selama 4 tahun. Apa gunanya menjadi cantik? Sepatu yang lusuh hanya cocok dengan kaos kaki yang compang-camping. Mengingat statusnya, hanya sampah masyarakat yang akan menikahinya. Tuan Horton muda hanya melihatnya sebagai mainan dan hanya sekedar lewat. Hiburan. Hanya kamu, Isla, dengan statusmu, yang kokak dengan Tuan Horton muda. Kira menggerutkan keningnya. Pria di foto itu, dengan penampilan dan kehadirannya, sepertinya tidak sesuai dengan gambaran Poppy tentang suami ghetto dan sampah sama sekali. Tapi dia tidak mau repot-repot membantah pernyataan sembrono ini. Tepat pada saat itu, Isla selesai memilih perhiasannya. Dia ingin memakai sepatu hak tinggi, tetapi sulit membungkuk karena gaunnya yang ketat. Isla tersenyum tipis pada Keira. Poppy langsung mendorong Keira. Gadis tidak berguna, selalu tidak sadar. Adikmu sedang mengalami masalah.
Sekarang pergilah dan bantu dia memakai sepatunya. Keira tidak bisa berkata-kata. Selalu seperti ini. Apakah Poppy masih berpikir dia adalah gadis kecil yang naif dan bodoh yang tidak tahu cara melawan bahkan ketika ditindas? Matanya dingin, dan suaranya mengisyaratkan ketidaksabaran. Kamu bisa membantunya sendiri. Keira Olsen, sikap apa ini? Apakah Anda pikir Anda telah menumbuhkan sayap hanya karena Anda sudah menikah sekarang? Suamimu tidak lebih dari seorang pekerja lepas. Pada akhirnya, kamu masih harus bergantung pada keluarga Olsen. Poppy meninggikan suaranya. Jika kamu tidak berdamai dengan adikmu sekarang, akan tiba saatnya kamu dan suamimu akan datang memohon bantuan padanya. Selain itu, keluarga Olsen membesarkanmu, jadi kamu harus melakukannya. Melayani keluarga seperti seorang pelayan. Pada saat itu, sesosok tubuh tinggi muncul di depan pintu. Itu adalah ayah mereka, Taylor Olsen. Pria itu mengerutkan kening. Seorang tamu terhormat akan tiba, dan Anda berdebat di sini. Isla tetap diam, berpura-pura tidak bersalah. Poppy, bagaimanapun, berperan sebagai korban. Itu semua karena gadis terkutuk ini. Dia meremehkan ibunya hanya karena dia menikah hari ini. Taylor mengarahkan pandangannya pada Keira. Kamu sudah menikah? Mengapa Anda tidak mengizinkan kami membantu memperkenalkan seseorang yang baik kepada Anda? Di mana akta nikahnya? Coba saya lihat. Menghadapi kekhawatiran ayah yang terasing ini, Keira ragu-ragu sejenak sebelum mengambil cetakan dari tasnya. Namun, detik berikutnya, benda itu direnggut oleh Poppy. Biarkan aku melihat pecundang macam apa yang kamu nikahi. Isla bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, siapa yang datang sehingga membuatmu gugup? Saat memikirkan tamu itu, Taylor langsung menjadi cerah. Dia dengan bersemangat mengumumkan, ini Louis Horton. Keira langsung terkejut. Siapa? Bab 2. Isla tampak bingung. Siapa Louis Horton? Apakah dia benar-benar penting? Keira juga penasaran dan mendengarkan. Dia punya beberapa koneksi di Oceanion, tapi dia belum pernah mendengar nama itu. Taylor berkata, wajar jika Anda tidak mengenalnya karena dia adalah sebuah misteri. Bahkan aku belum pernah bertemu dengannya. Dia adalah paman muda Jack Horton. Dia baru berusia 28 tahun dan sekarang menjadi pemegang kekuasaan sesungguhnya di keluarga Horton. Poppy tersentak. Bukankah itu membuatnya lebih cocok untuk Isla daripada Jack? Yang berkuasa jauh lebih baik daripada cucu sah manapun dari cabang pertama. Bentak Taylor, omong kosong, Tuan Horton sudah menikah. Keira menyipitkan matanya. Telah menikah. Jika dia benar-benar pria dalam akta nikah, sepertinya Louis tahu apa yang terjadi. Poppy tampak kecewa, siapa istrinya? Dia bahkan lebih beruntung dari Isla. Keira segera melihat ke arah Taylor dan mendengarnya berkata, saya tidak tahu. Dikatakan bahwa dia dan istrinya tidak menyukai kegiatan sosial. Taylor mengerutkan kening sambil berpikir keras. Saya tidak yakin mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk datang ke sini hari ini. Keluarga Horton adalah keluarga teratas di Oceanion, dan yang memegang kendali memiliki status yang sangat bergengsi. Keluarga Olsen sedikit di atas rata-rata dalam hal kekayaan. Pernikahan ini dipandang sebagai pernikahan Isla. Cukup mengesankan jika penguasa bisa menghadiri pernikahan tersebut. Mengapa dia secara pribadi muncul untuk pertunangan? Poppy menyela. Isla pasti sangat luar biasa sehingga dia menarik perhatian keluarga Horton. Isla, kalung berlian ini tidak cukup megah untuk tamu penting seperti itu. Ayo cari sesuatu yang lebih mewah. Dia memasukkan kembali cetakan itu ke tangan Keira dan dengan cemas mengajak Isla pergi untuk memilih perhiasan baru. Dia sepertinya lebih peduli pada Isla daripada Nyonya Olsen, ibu Isla sendiri. Keira tersenyum mengejek. Tuan, keluarga Horton hampir tiba. Kepala pelayan itu mengingatkan Taylor. Saat dia melewati Keira untuk turun ke bawah, dia dengan santai berkata, kamu sudah lama tidak pulang. Minumlah minuman perayaan lalu pergi. Keira mengangguk. Dia ingin tinggal dan melihat siapa sebenarnya Louis Horton. Iklan oleh Pop Future. Di dalam,
Poppy membantu Isla memilih perhiasannya dan memakaikannya untuknya. Melihat gadis cerdas di depannya, Poppy tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kepuasannya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, jika bukan karena Jodie South, alias Nyonya Olsen, dia akan menikah dengan Taylor Olsen. Dia membenci Jodie, sehingga sengaja membuat keributan dan melahirkan di hari yang sama sebelum memindahkan anak-anaknya ke rumah sakit. Kini, putrinya akan menikah secara megah, dan Jodie bahkan akan menyiapkan mahar yang mewah untuknya. Adapun Keira, yang telah berubah menjadi anak haram, dia tidak punya uang dan harus menikah dengan seorang pang kecil. Bagaimana keadaannya telah berubah? Poppy yakin Nyonya Olsen pantas mendapatkannya. Di bawah. Keira dengan malas berdiri di bawah bayangan tangga, menatap pintu masuk dan diam-diam menunggu kedatangan keluarga Horton. Setelah beberapa waktu, Nyonya Olsen perlahan berjalan ke bawah dengan bantuan seorang pelayan. Dia mengenakan gaun ungu, tampak sedikit kurus. Dia penuh semangat ilmiah dan sepertinya tidak bisa didekati. Pelayan itu berkata dengan lembut, "Nyonya, Anda tidak sehat. Lebih baik kamu tidak turun." Nyonya Olsen menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil terbatuk-batuk, "Tidak, aku tidak bisa melewatkan hari penting Isla." Mereka tidak memperhatikan Keira dan menuju pintu masuk. Keira memperhatikan Nyonya Olsen dari belakang, matanya dipenuhi kekaguman. Itu lucu. Nyonya Olsen, yang seharusnya paling berhak membenci Keira, adalah satu-satunya orang baik yang ia temui di keluarga Olsen. Poppy sama sekali tidak bertingkah seperti seorang ibu dan sering lupa memberi makan Keira saat masih kecil. Sebagai seorang anak, Keira sangat kurus dan kekurangan gizi sehingga dia mencari-cari makanan di tong sampah segera setelah dia belajar berjalan. Suatu hari Nyonya Olsen menemukannya melakukan hal itu, dan mulai meninggalkan makanan untuknya di taman setiap hari. Dia melanjutkan rutinitas ini selama 12 tahun. Jika bukan karena kebaikan Nyonya Olsen, Keira mungkin sudah lama mati kelaparan. Melihat Nyonya Olsen semakin menjauh dan mendengar suara batuknya dari waktu ke waktu, Keira mengerutkan kening karena khawatir. Saat itu, terjadi keributan di pintu masuk. Keluarga Horton telah tiba. Taylor dan Nyonya Olsen menyambut mereka di pintu masuk. Mereka bertukar beberapa kata sebelum menyingkir untuk membiarkan sekelompok orang masuk. Iklan oleh Pub Future. Keira langsung melihat Louis Horton. Dia mengenakan setelan hitam yang dirancang khusus dan berjalan di depan seperti bulan yang dikelilingi bintang. Ciri-cirinya lebih jelas dibandingkan di foto, dengan profil tegas dan garis rahang kuat. Matanya yang cekung tampak merenung, bibir tipisnya tampak tegas, dan setiap gerakannya memancarkan aura kecanggihan. Mungkin merasakan tatapannya, pria itu tiba-tiba kembali menatapnya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Tatapan tajamnya membuat jantung Keira berdebar kencang. Saat dia mencoba mengamati emosi di matanya, dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Hal ini membuat Keira agak bingung. Dari sikapnya, dia tidak tahu apakah dia mengenalinya. Taylor bertanya sambil tersenyum, "Tuan Horton, di mana istrimu? Bukankah dia ikut denganmu?" Mendengar pertanyaan itu, Keira merasakan Louis Horton meliriknya lagi. Dia dengan santai menjawab, dia tidak bisa hadir. Mereka mengobrol sambil berjalan ke ruang tamu. Jack Horton, yang mengejar Keira selama 4 tahun, mengikuti di belakang para tetua. Mengenakan setelan jas, dia tampak lebih dewasa dan stabil dibandingkan saat kuliah. Dia tidak memperhatikan Keira dan berbisik kepada Isla dengan linglung. Semua orang mendudukkan Louis di kursi utama dan mulai mendiskusikan pengaturan pernikahan. Saat itulah Keira keluar dari bayang-bayang. Dia berdiri diam di sana, menyaksikan pemandangan meriah di ruang tamu. Tiba-tiba lengannya dicengkeram oleh Poppy yang mendesis padanya, "Keira, apa yang masih kamu lakukan di sini? Tidak bisakah kamu menyerah pada Jack? Biarkan aku memberitahu Anda. Dia kakak iparmu sekarang." Keira melepaskan diri dari cengkeramannya dan menyeringai. "Jangan khawatir. Saya tidak tertarik menjadi wanita simpanan. Tuan Olsenlah yang meminta saya menginap untuk minum perayaan. Karena dia sudah cukup dewasa untuk memahami situasinya,
Dia selalu memanggil Taylor Olsen dengan sebutan Mr. Olsen. Poppy mengertakkan gigi. Itu hanya cara bicaranya yang sopan. Anda benar-benar menganggapnya serius? Apakah kamu benar-benar tidak tahu tempatmu? Dalam pertemuan seperti ini, aku pun tidak bisa mempermalukan keluarga Olsen, apalagi kamu, anak haram. Apakah Anda layak duduk di meja? Sebaiknya kamu pergi sekarang. Keira berpikir, apakah dia pernah berhenti? Ini sangat menjengkelkan. Keira mengerutkan kening tidak sabar, hendak menjawab, tetapi dari sudut matanya, dia melihat Louis Horton berdiri. Dia menunjuk ke teleponnya dan kemudian berjalan menuju balkon, mungkin untuk menerima telepon. Mata Keira berbinar. Baiklah, aku akan pergi. Dia menepis Poppy dan berjalan keluar ruang tamu, tapi tidak pergi. Sebaliknya, dia berbalik ke arah balkon. Balkon di lantai pertama terhubung dengan taman kecil di luar. Ketika Keira semakin dekat, pria di telepon dengan cepat menutup telepon sebelum mengarahkan pandangan sedingin es padanya. Keira berhenti. Menatap tatapan berbahaya pria itu, dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya ragu-ragu, "Sayang." Bersambung.